Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah memasuki hari Minggu biasa pekan ke-32. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah tentang bagaimana seorang janda yang memberikan persembahan seluruh hidupnya, dikatakan seluruh nafkahnya. Kita bisa melihat ada 2 figur wanita penting yang kita bisa dengar dalam bacaan-bacaan hari Minggu ini. Yang pertama, dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana seorang wanita janda juga, ia ditemui oleh Nabi Elia. Nabi Elia utusan Allah yang mewakili Allah untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan Nabi Elia mengatakan dan meminta supaya wanita ini mempersiapkan, seorang janda mempersiapkan roti baginya. Tetapi kita tahu bahwa yang ada pada janda itu tidak cukup. Tetapi Nabi Elia mengatakan, kamu harus membuat, dan yang pertama itu, yang pertama harus diberikan kepadanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Wanita itu melakukan hal yang disampaikan atau dikatakan Elia. Dan setelah ia memberikan yang terbaik kepada Elia, wanita itu menemukan bahwa tepung dalam tempayangnya itu tidak habis dan minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang, seperti yang difirmankan oleh Allah melalui perantara Nabi Elia. Nah, demikian pun yang terjadi. Kita mendengar dalam bacaan Injil bahwa seorang wanita janda juga itu memberikan persembahan seluruh hidupnya, dikatakan seluruh nafkahnya. Dalam baca Injil, yang kita dengar itu menggambarkan sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana kehidupan Allah dalam diri Kristus. Yang kita dengar dalam bacaan kedua, bahwa Yesus adalah Imam Agung yang memberikan hidupnya secara total kepada Bapa. Dari 2 janda ini, apa yang kita bisa petik? Pertama, mereka benar-benar memberikan secara total kehidupan mereka kepada Allah. Penyerahan diri secara total kepada Allah menjadi gambaran kedua wanita. Penyerahan diri secara total dilakukan tanpa ada kecemasan, tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan. Yang kedua, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika mereka memberikan yang terbaik dan semua yang mereka miliki, dan mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan bagi mereka, tidak ada yang mustahil.
Tidak ada yang kekurangan ketika mereka memberikan hidup mereka secara total kepada Allah. Dari kisah dua wanita ini, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bahwa ketika mereka memberikan secara tulus kepada Allah, mereka tidak dikurangkan. Mereka tidak dikurangkan. Atau mereka tidak dimiskinkan. Di sini berarti seseorang yang berani memberikan hidupnya secara total kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini, Allah akan terus menambahkan, melimpahkan anugerah dan berkat-Nya. Yang berikut, dari dua kisah wanita itu juga kita bisa memetik sikap keyakinan, kepercayaan yang mengandalkan Tuhan, tanpa ada risau dan takut bahwa mereka akan menjadi miskin dan terlantar. Sikap mengandalkan Tuhan harus menjadi ciri hidup Kristiani, ciri hidup orang-orang beriman. Kita dengar dalam bacaan pertama dikatakan, jangan takut. Dan wanita itu, janda itu tidak merasa cemas dan takut. Karena ia percaya bahwa memberikan kepada Allah tidak pernah membuat dia menjadi miskin. Sikap mengandalkan Tuhan adalah sikap yang penting dalam kehidupan iman. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan kedua. Yesus memberikan secara total hidupnya bagi dunia, bagi penebusan dunia. Dan apakah Yesus mengalami kekurangan? Tidak. Tetapi ia menjadi sumber kelimpahan rahmat bagi manusia. Karena dengan penyerahan diri secara total Yesus kepada Bapa, yang memberikan keselamatan, kebahagiaan, anugerah dan rahmat bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Maka marilah saudara-saudara dalam hidup iman kita bisa memetik dari buah-buah atau pesan-pesan dari bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi bebas tanpa merasa kita dipenjarakan oleh pikiran kita yang licik, hati kita yang miskin, dan hidup kita yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kedua wanita janda hari ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kekurangan mereka, dalam keterbatasan mereka, mereka bisa berbagi rahmat bagi orang lain. Lalu bagaimana kita yang mempunyai kelimpahan? Masihkah kita menutup diri bagi orang lain? Coba kita renungkan, dan semoga hari ini kita mau menjadi lebih baik untuk menjadi sarana, sumber, dan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.